Ya pemirsa, kita tinggalkan sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang tadi vonis juga sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas Putri Chandrawati, yakni seberat 20 tahun pidana penjara, jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menuntut Putri dengan 8 tahun pidana penjara. Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan jalannya persidangan malam atau hari ini lebih tepatnya. Sudah terhubung bersama kami malam hari ini pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar untuk membahas vonis hakim baik untuk Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Selamat malam Bang Fikar. Selamat malam Mbak. Baik, Bang Fikar kaget atau sudah menduga ternyata tuntutan hakim dua-duanya baik untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa. Saya yang pertama agak kaget. Yang Pak Sambo ya. Kenapa kaget? Karena saya sendiri sebenarnya orang yang tidak setuju dengan hukuman mati ya, karena hukuman mati itu selain itu haknya Tuhan, juga kalau orang dihukum mati itu dia tidak merasakan lagi hukuman di dunia gitu loh. Jadi sama juga membebaskannya itu dari penderitaan dengan dihukum mati, iya kan? Nah itu anggapan saya dari dulu seperti itu. Nah, karena itu saya tidak setuju hukuman mati, ya. Nah, tetapi hukuman mati di Indonesia ini masih menjadi hukum positif, yaitu hukum yang masih berlaku dan masih dihormati di Indonesia. Karena itu dia tidak bisa dikesampingkan begitu saja, gitu. Artinya memang dia hukum positif, hukum yang harus diikuti oleh para penegak hukum. Nah, karena itu ya hukuman mati itu masih berlaku gitu di beberapa kasus ya yang memang agak berat ya, hukuman mati itu diberlakukan gitu ya. Nah, termasuk umpamanya seperti ini. Nah, tetapi kan terdakwa masih punya kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengajukan upaya hukum ya, namanya banding dan kasasi. Nah, di dalam peradilan di Indonesia peradilan itu kan dibagi dua tingkat, namanya yudek paksi dan yudek iuri. Nah, yudek paksi itu artinya peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa fakta. Nah, itu adanya di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Nah, karena itu FSCS nanti kalau dia merasa keberatan mengajukan keberatan banding di pengadilan tinggi, dia masih boleh mengajukan saksi-saksi tambahan, ahli tambahan atau surat tambahan gitu ya. Semua alat bukti karena tambahan memang masih ya. memeriksa fakta. Di pengadilan tinggi itu masih memeriksa fakta. Nah, tapi kalau nanti udah ke Mahkamah Agung, kasasi, nah Mahkamah Agung itu kewenangannya adalah melihat apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan tinggi itu sudah benar atau tidak. Nah, gitu. Jadi hukuman sekarang yang dijatuhkan oleh majelis hakim, saya kira inilah cermin dari sejauh mana majelis hakim menangkap rasa keadilan di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, rasa keadilan dalam masyarakat itu artinya bagaimana masyarakat memandang kasus ini ya, dan menginginkan hukuman apa sebenarnya yang harus dijatuhkan. Nah, kalau jaksa menerjemahkannya seumur hidup, nah maka hakim menerjemahkan keadilan dalam masyarakat itu dalam bentuk hukuman mati. Boleh-boleh saja, gitu ya, karena kepekaan orang menangkap aspirasi dan rasa keadilan itu kan berbeda-beda. Nah, putusan ini menjadi bukti bahwa hakim sudah melaksanakan tugasnya sebagai hakim, tidak hanya menegakkan hukum tapi juga menegakkan hati nuraninya. Begitu, Mbak. Nah, Bang Fikar, berarti pertimbangan atau menurut Bang Fikar gitu, pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini juga berangkat dari opini publik atau tuntutan publik atau bagaimana persepsi publik selama ini terbentuk atas Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang dianggap sebagai dalang utama. Tapi memang hanya itu sajakah, Bang Fikar, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan KUHP yang bisa digunakan untuk majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan jaksa, terutama untuk kasus pembunuhan berencana? Iya, saya kira selain yang saya sebutkan tadi, juga ada pertimbangan lain bahwa majelis hakim melihat ya bahwa perbuatan ini memang mungkin menurut saya kalau maksimal seperti ini sudah sangat keterlaluan gitu ya.
kan biasanya yang dijatuhi hukuman mati itu teroris, ya, atau Narkoba, apa namanya, perampok yang membunuh bayaran gitu, serial yang membunuh killers. gitu, yang ngeri-ngeri lah gitu, ya. Nah tapi dalam kasus ini kemudian majelis hakim menjatuhkan itu artinya ya tidak hanya tekstual hukum yang dilihat oleh majelis hakim, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain gitu. Umpamanya apa? Ada kan gini, pembunuhan biasanya terjadi pada orang yang bermusuhan gitu. Pembunuhan biasanya terjadi pada orang yang berlawanan gitu, ada pihak yang berlawanan. Tetapi ini orang yang sehari-hari keluarganya dijaga oleh korban gitu Iya. ya, diperhatikan oleh korban dan dijaga keselamatannya, terjadi pembunuhan. Nah, itu yang saya kira juga menyentuh rasa keadilan yang Oke. pada hakim-hakim yang memutuskan gitu. Oke. Ini memang udah kebangetan lah istilahnya. Kalau gaya Betawi bilang udah kebangetan. Orang yang setiap hari ada di lingkungan rumahnya gitu ya, memelihara keamanannya dan sebagainya, tapi justru dilakukan satu tindakan yang mematikan dan tidak hanya merugikan korban, tapi juga merugikan keluarganya gitu. Nah, saya Oke. kira pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian dilihat oleh hakim, begitu, Baik, Mbak. baik. Nah, untuk Putri Candrawati sendiri, Bang Fikar, ya ini juga salah satu alasan yang disampaikan dalam pledoi oleh tim kuasa hukum dari Putri Candrawati sendiri juga gitu. Ketika mereka menganggap majelis hakim mungkin bisa memberikan sebuah keringanan untuk Putri Candrawati mengingat ia adalah seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil seperti itu. Tapi lagi-lagi tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Malah jadi lebih berat vonisnya seperti itu. Kira-kira menurut Bang Fikar tadi alasan-alasan apa saja yang tidak jadi meringankan Putri Candrawati, malah jadi memberatkan seperti itu, mungkin apapun atau poin-poin yang Bang Fikar dapat dari persidangan. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Fikar ya, kita jeda sesaat. MNC News Breaking Oke. News masih akan kembali setelah jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami.